G30S PKI adalah sebuah peristiwa bersejarah yang terjadi pada malam tanggal 30 September hingga awal 1 Oktober 1965 di Indonesia. Peristiwa ini juga dikenal dengan sebutan Gestapo atau Gerakan September 30 dan Gestok atau Gerakan 1 Oktober. Gerakan ini melibatkan pembunuhan 6 perwira tinggi militer Indonesia dan beberapa orang lainnya dalam usaha percobaan kudeta yang kemudian dituduhkan kepada anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI. Sejarah peristiwa G30S PKI terjadi pada masa pemerintah Presiden Soekarno yang menjalankan sistem demokrasi terpimpin. PKI sebagai partai Stalinis terbesar di luar Tiongkok dan Uni Soviet memiliki jumlah anggota yang sangat besar. Selain itu, PKI juga mengontrol gerakan Perikat Buruh dan gerakan petani di Indonesia. PKI memiliki lebih dari 20 juta anggota dan pendukung yang terbesar di seluruh daerah. Konsolidasi kekuasaan pada bulan Juli 1959, Parlemen dibubarkan dan Soekarno menetap konstitusi di bawah dekret Presiden dengan dukungan penuh dari PKI. Soekarno juga memperkuat angkatan bersenjata dengan mengangkat para jenderal militer ke posisi yang penting. PKI menyambut baik sistem demokrasi terpimpin dan percaya bahwa mereka memiliki mandat untuk berkonsepsi dalam aliansi konsepsi nasionalis agama dan komunis atau Nasakom. Kegagalan koalisi, namun kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum borjuis nasional dalam menekan gerakan independen kaum buruh dan petani tidak berhasil memecahkan masalah politik dan ekonomi yang mendesak menjadi semakin merajalela. Masalah ekonomi seperti penurunan pendapat ekspor, penurunan cadangan devisa, inflasi yang tinggi, dan korupsi birokrat dan militer. Ketegangan militer. PKI juga menguasai banyak organisasi massa yang dibentuk oleh Soekarno dan memperkuat dukungan bagi rejim demokrasi terpimpin. Dengan persetujuan Soekarno, PKI memulai kampanye untuk membentuk Angkatan Kelima yang terdiri dari pendukung bersenjata mereka. Namun, para petinggi militer menentang hal ini. Strategi harmonisasi. Sejak 1963, PKI berusaha menghindar konflik dengan militer dan polisi dengan mengedepankan kerjasama demi ketentraman. DNID mendorong anggota PKI serta seniman kiri untuk mendukung dan menjaga hubungan baik dengan angkatan bersenjata. Tensi tegang pada awal tahun 1965, para mulai menyita buruh perusahaan karet dan minyak milik Amerika Serikat. PKL menjawab dengan memasuki pemerintah secara resmi. Pada saat yang sama, para jenderal militer juga menjadi anggota kabinet. Menteri-menteri PKL duduk di sebelah petinggi militer dalam kabinet Soekarno dan terus mendorong citra bahwa angkatan bersenjata adalah bagian dari revolusi demokrasi rakyat. Jadi berdarah. Pada dini hari 1 Oktober 1965, kelompok Gerakan 30 September menculik sejumlah jenderal angkatan darat dari rumah mereka. Sebagian dibunuh langsung, sementara lainnya dibawa ke lubang buaya dan dieksekusi di sana. Jenazah para korban kemudian dibuang ke dalam sumur tua yang dalam. Setelah gerakan berhasil digagalkan, militer menemukan sumur tersebut pada 3 Oktober. Jenazah diangkat dan dimakamkan secara kenegaraan pada 5 Oktober. Peristiwa ini memicu krisis nasional dan menjadi awal dari tindakan besar terhadap PKI di seluruh Indonesia. Inilah nama 7 pahlawan revolusi yang dimasukkan ke lubang buaya. Pahlawanku.